Nah, itu tujuan utama. utamanya Jadi tujuan utama Israel dan Amerika Serikat adalah membentuk Timur Tengah baru, reshaping New Middle East. Oke, Timur Tengah. Karena Timur Tengah sekarang ini adalah Timur Tengah hasil Perang Dunia Kedua. Iya. Timur Tengah hasil kekalahan Ottoman tahun 1917 yang mengakibatkan kekalahan Ottoman itu mengakibatkan hancurnya kekhalifahan Ottoman Empire tahun 1923, dan kemudian wilayah Arab, negara-negara Arab itu yang tadinya merupakan satu provinsi saja dari Ottoman Empire dipecah-pecah oleh pemenang perang Dunia Pertama dan Kedua menjadi 23 negara Arab. Ini adalah Timur Tengah lama. Ya. Israel merasa sudah waktunya untuk membentuk sebuah Timur Tengah baru. Kalau Mbak Tasha membaca jurnal Foreign Affairs, jurnal Foreign Affairs itu jurnal Amerika yang semi resmi. Karena jurnal ini yang menulis adalah presiden, wakil presiden, ketua kongres, anggota parlemen, dan ilmuwan-ilmuwan kelas raksasa Amerika seperti Jeffrey Sachs, Mearsheimer, Naye dan sebagainya. Itu boleh disebut sebagai setengah resmi ya. Itu mereka jurnal ini selalu menyatakan bahwa tinggal beberapa langkah sedikit lagi Israel dengan dukungan Amerika akan berhasil membentuk sebuah Timur Tengah baru. Timur Tengah baru itu seperti apa sih sebenarnya? Nah itu, ya Timur Tengah baru ini sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar, question mark. Apakah ini terkait dengan apa yang diisukan oleh banyak pihak dengan Great Israel atau Israel Raya, ataukah hanya sebuah Timur Tengah baru di mana Israel akan benar-benar dapat tegak berdiri dalam sebuah negara yang aman sentosa dengan perdamaian dengan seluruh negara Arab. Jadi kan tujuan Israel ini sebagaimana yang sering digembar-gemborkan adalah damai dengan negara-negara sekitarnya, di mana Israel itu menjadi sebuah negara yang sangat kuat secara ekonomi dan militer yang tidak akan tertantang lagi, tetapi dia berdamai dengan negara-negara Arab di sekitarnya, dan itu hanya mungkin diwujudkan dalam sebuah Timur Tengah baru, New Middle East. Di mana semuanya memang tunduk pada Israel. Nah, dan sekarang sudah kan, sekarang ini sudah katakan dari 22 negara Arab, itu 6 negara Arab sudah resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dengan beberapa negara Arab yang lain yang sudah tidak lagi berpotensi melakukan serangan kepada Israel. Yang kedua, definisi ancaman dari negara-negara Arab pun sebetulnya sudah berubah. Ya. Ini sangat mengejutkan karena selama ini definisi ancaman bagi negara-negara Arab itu adalah Zionisme Israel. Tapi itu hanya berlangsung sampai tahun 2010. Philip Kahiti, seorang ilmuwan pakar Timur Tengah yang terbesar, dalam bukunya The History of the Arab yang edisi terakhir tahun 2010, itu masih mendefinisikan ancaman bagi negara-negara Arab yang 23 negara tersebut adalah Zionisme Israel. Tapi dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei barat, ancaman itu sudah bergeser. Beberapa di antara negara Arab sudah memasukkan kategori negara non-Zionisme Israel yang menjadi ancaman. Oh, oke. Nah, itu merupakan sebuah perkembangan baru di Timur Tengah. Dan kalau Israel sebagai kekuatan ekonomi dan militer itu menjadi sangat menonjol di Timur Tengah. Jika dulu kepemimpinan Timur Tengah itu selalu diperebutkan antara 3 negara saja, yaitu Arab Saudi, Iran, dan Turki. Sekarang sudah masuk yang keempat, yaitu Israel. Jadi itu kepemimpinan Timur Tengah itu ya diperebutkan oleh empat negara itu. Dan dengan perkembangan terakhir yang terjadi di Iran, apalagi jika program nuklir Iran, meskipun nuklir perdamaian ya, itu juga bisa dihancurkan, maka persaingan itu sudah mengerucut
antara tiga negara yang saya sebut pertama, dan dengan perkembangan ekonomi Turki yang tidak begitu bagus, Iya. bahkan dengan inflasi yang cukup tinggi sampai 2 digit, maka Israel ini bisa tampil sendirian sebagai Iya. kekuatan, boleh disebut sebagai kekuatan superpower Timur Tengah. Oke. Gitu. Pak Hajri, saya ingin bicara sedikit sebelum kita break soal bagaimana nasib Hormuz setelah ini. Apakah memang Hormuz itu masih menjadi kartu bargaining yang cukup menguntungkan untuk Iran, atau memang jangan-jangan memang setelah buntunya kemarin Iran justru harus lebih hati-hati dengan bagaimana dia membuka dan menutup Selat Hormuz ini? Ya, saya rasa Selat Hormuz itu bagi Iran ibarat mendayung di antara 2 karang. Jika dia terlalu ketat dalam menjaga Selat Hormuz sesuai dengan kepentingannya dan diletakkan dalam konteks ini, itu bisa merugikan negara-negara Arab dan negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Iya. Karena ini dampak ekonominya sangat besar, maka sentimen negatif terhadap Iran juga akan meningkat dan itu akan merugikan. Tetapi jika dia melepas Selat Hormuz sama sekali, artinya tuntutan Amerika lah yang ingin mengendalikan dan mengelola Selat Hormuz, maka Iran juga akan kehilangan bargain position sama sekali. Karena itu dia harus seperti mendayung di antara 2 karang dan dia harus melakukan banyak kompromi. Dan ini sesuatu yang tidak mudah bagi Iran. Iya. Oleh karena dengan perkembangan eskalasi politik dan militer yang terjadi di kawasan Teluk, persepsi negara-negara Arab Teluk terhadap Iran juga sudah semakin menurun. Oke. Karena serangan-serangan Iran meskipun dengan dalih menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika, ternyata itu juga tidak menyelamatkan sepenuhnya masyarakat di sana. Dan oleh karena itu sentimen anti Iran di Arab Teluk itu ada indikasi meningkat. Dan memang Iran sangat berpengalaman memang menghadapi situasi seperti itu. Dulu Iran itu di Irak itu menjadi idola. Ketika awal-awal kejatuhan Saddam Hussein, Iya. dan kemudian terjadi penataan sistem politik di Irak, Iran itu idola. Di Lebanon juga pernah menjadi idola. Tapi saya selama berada di Beirut itu berkali-kali juga menyaksikan betapa keras demo-demo untuk mengusir Iran dari Lebanon. Misalnya demo-demo yang menyatakan jangan campuri urusan negara kami, keluar Iran, di tembok-tembok, di dinding-dinding, moral-moral itu begitu sangat banyak yang isinya adalah mengkritik bahkan mencaci maki Iran agar pergi. Tetapi ada juga dalam suatu waktu Iran itu menjadi idola dari masyarakat Lebanon oleh karena dia satu-satunya negara yang memberikan perhatian kepada Hizbullah sehingga Hizbullah memiliki keberanian untuk menyerang Israel. Jadi atau tidak mempertahankan. butuh ya, Pak? Betul. Jadi politik di Timur Tengah ini bukan sebuah politik yang linier begitu ya, tetapi sebuah politik yang penuh dengan fluktuatif, perubahan-perubahan sering terjadi. Bahkan seringkali perubahan-perubahan itu saling bertentangan dengan sebelumnya. Dari sangat anti menjadi sangat mengidolakan, dari sangat ingin mengusir tetapi juga mengundang. Bayangkan ketika Lebanon itu mengalami kesulitan bahan bakar, kesulitan energi minyak karena beberapa negara Arab Teluk juga beberapa kali marah kepada Lebanon. Lebanon ini negara Arab yang sangat barat dan sangat demokratis dan sangat bebas. Ya. Media di Lebanon ini luar biasa kalau melakukan kritik-kritik. Beberapa kali salah satu anggota kabinet Lebanon itu mengkritik Qatar, mengkritik Emirat, mengkritik Arab Saudi, dan itu menimbulkan kehebohan politik luar biasa. Bahkan duta besarnya ditarik dan tidak dikirimi minyak. Iya. Ketika Lebanon mengalami kesulitan minyak, itu yang datang membawa minyak itu Iran. Pada saat itulah terjadi perubahan arus perubahan. Nanti satu ketika terjadi ini lagi dimaki-maki dan sebagainya. Di perubahan memang Mbak Tasya, di Timur Tengah itu pantas kata politik itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi siasah. Siasah. Jadi orang Arab itu menyebut politik itu as-siasah.
ironisnya siasa ini masuk ke bahasa Indonesia bukan untuk menerjemahkan kata politik, tapi menjadi kata siasat. Oh, Gitu kan. iya. Orang Indonesia, bahasa Indonesia tidak menerjemahkan kata politik. Kata politik, bahasa Indonesia jadi politik juga. Iya. Siasat itu kata yang lain dari politik. Padahal orang Arab menerjemahkan politik itu dengan siasat. Siasat. Maka di negara-negara Arab dan di negara-negara Timur Tengah termasuk Iran dan Turki itu, politik itu betul-betul sebuah siasat. Indonesia mesti cermat dan hati-hati membaca perpolitikan di Timur Tengah. Karena perpolitikan di Timur Tengah itu betul-betul sebuah siasat. Dan karena itu tidak boleh linear saja di situ. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Oke. Pak Hajri. Kita masih akan kembali, pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.